Tapi ini saya alhamdulillah kayaknya Allah ini sayang sama saya gitu. Dari YouTube saya dapat 50 juta sebulan. Paling kecil-kecilnya, paling kecil-kecil kalau saya malas ngupload itu 45 juta. Penting dia. Oh, ini dia. Itu pemberian dari almarhum mama aku. Iya. Kan Iya, iya. Buat apa teh? buat makan sama jajan. Apalagi harta saya sekarang ini tinggal ibu saya. Harta saya tinggal ibu saya. Jadi detik demi detik saya ingin apa ya. Nama saya Dedi Yusolyanto, tapi biasa dikenal dengan Diwe Gembel. Kecintaan saya dengan cupang sudah dari tahun 1986. Saya ingin sekali memajukan dunia cupang di Indonesia hingga cupang Indonesia ini menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, yaitu Indonesia. Kalau nama asli itu Dedi Yusolyanto, SE. Jadi kenapa dipanggil Diwe Gembel itu, waktu itu saya emang posisi dalam keadaan orang tak mampu, orang nggak punya, yang banyak orang bilang gembel. Kalau Diwe itu sebetulnya inisial dari Dedi Yusolyanto. Dedi Yusolyanto inisial kan DY. Cuman pengucapannya dari bahasa Inggris, DY gitu. Sebelum main ikan cupang itu saya kerja di salah satu restoran di Indonesia besar lah ya. Restoran dikatakan restoran Itali ya, termasuk besar di Indonesia, dan saya waktu itu posisi level manajemen. Walaupun waktu itu posisinya masih ship manager gitu kan. Dari situ setelah itu kita senang sama yang berbau-bau seni gitu ya. Kalau bagi saya tuh bikin pizza itu seni. Ya, dari mulai adonan, pokoknya saya yang berhubungan dengan seni itu saya suka. Nah, setelah itu bosan lah kerja ya. Akhirnya kerja di tempat lain, yaitu di majalah Model Indonesia. Selama 2 tahun doang sih. Di majalah Model Indonesia saya sebagai fotografernya. Itu saya sebagai fotografernya. Ketika sudah mulai jenuh lagi, itu saya buka usaha foto dan videografer wedding sama event-event organizer gitu. Ya itu saya beli alatnya itu nggak langsung beli dari jual satu rumah. Jadi saya punya rumah dikasih warisan masing-masing keluarga ya. Saya 6 berkeluarga, nah jatah saya itu dikasih rumah sama bapak saya. Saya jual, saya gambling gitu lah. Saya jual, nah hasil uangnya itu saya beliin kamera, lighting semuanya. Nah begitu gambling ya, sampai saya nggak punya rumah gitu ya. Rumah udah dijual kan, cuma beli alat itu. Saya buka usaha, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga maju, selanjutnya down gitu kan. Nah ketika down, rumah udah nggak ada. Ya, begitu benar-benar gambling banget. Ya akhirnya itu saya tinggalin akhirnya saya ke cupang gitu. Ke cupang. Sampai alat-alat itunya saya jual lagi gitu dengan harga murah tentunya gitu. Nah, itu buat apa itu? Itu buat beli komputer saya jual gitu, buat beli tambah-tambah apa, kamera apa-apa gitu. Ya buat fokus di YouTube masalah ikan gitu, cupang. Ya awalnya itu emang hobi dari kecil ya. Dari tahun 1986 itu saya itu ngebeli ikan cupang aduan.
tapi yang sekarang ini kan apa namanya hias ya. Jadi hias itu yang saya kenal itu hias di tahun 2014. Hiasnya itu masih Harpoon sama Crowntail CT. Nah waktu di tahun 2014 itu saya melihat kok ada ikan seperti ini gitu. Nah, ikan Harpoonnya Slayer waktu itu bilangnya Slayer. Nah ketika pas ke 2015-2016 itu muncul ikan warna-warni. Nah cuman saya baru sampai apa namanya pengamatan doang. Ya ada ikan seperti ini gitu. Setelah itu saya cari tahu gimana ikan itu terjadi gitu. Saya cari tahu ikan itu terjadi rupanya hasil crossingan dari ikan-ikan yang terdahulu yang dibilang spelenden itu apa namanya beta spelenden, ikan-ikan fighter. Kalau sekarang sih emang saya lagi fokus di apa namanya YouTube ya, lagi fokus YouTube. Jadi ikannya ini lagi belum ngebreed. Kalau sekarang kira-kira ada berapa ya? Segini aja ada misalnya kita sebut aja 100 segini ya. Ini 100, 300 karena saya belum ngebreed. Kalau waktu fokus ke ikan dari anakan-anakan yang umur 3 bulan aja adalah 1.600 gitu ya. Itu belum termasuk yang indukannya gitu. Kalau sekarang ini cupang itu selain variannya udah banyak ya, dan cupang ini menjadi salah satu sumber rezeki buat para apa namanya pemain ikan cupang, apalagi di COVID ini. Kenapa ikan cupang semakin maju? Karena di COVID ini kita kan nggak bisa kemana-mana tuh. Rata-rata orang cuma bisa megang gadget aja gitu, handphone aja gitu kan. Yang dia lihat cuma Instagram, cuma YouTube. Dengan sendirinya mereka tahu ini apa sih yang sekali lagi itu ya di cupang itu. Dan orang nggak bisa kemana-mana, kepengen punya kesibukan ya akhirnya lihat apa koleksi ikan cupang. Bagi si penghobi dia inginnya membeli. Bagi si seller dapat duit dari si pembeli. Di COVID ini sungguh luar biasa cupang. Ya ada hubungannya dengan COVID ya, ada. Ini lebih tinggi lagi tingkat marketingnya dibanding sebelum COVID. Ya saya selalu bicara kepada penghobi ikan cupang bahwa banyak orang takut main di ikan cupang atau bisnis ikan cupang, takut 2 tahun ke depan ikan cupang di Indonesia merosot gitu kan ya. Tapi saya selalu kasih semangat sama dia gini, selagi masih ada kontes ikan cupang dan selagi masih ada YouTuber ikan cupangnya, itu insya Allah ikan cupang akan naik terus gitu. Yang penting si kontesnya tidak pernah mati, ada terus setiap bulan, atau si konten kreatornya tidak lelah untuk membuat konten ikan cupang terus, seperti itu. Hai, jumpa lagi bersama gua di Y Gembel. Langsung ikutin bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Awalnya itu sebenarnya dari follower ya, dari follower bukan dari saya sendiri. Ya, karena follower itu ngelihat saya sering belusukan gitu. Ada ke petani, ada ke pedagang, ada ke mana, terus mengajak live bareng untuk si penjual ikan cupang ya. Terus kebanyakan orang itu ketika farmnya sudah diliput sama saya, dia langsung laku ikannya gitu. Ya yang saya dengar gitu, ketika saya apa namanya datang ke pasarnya rame gitu kan gitu. Iya gitu. Nah itu dari situ ada selentingan bicara, wah kalau kayak gini sih ini mau presiden ikan cupang nih gitu. Nah timbul kata-kata seperti itu, baru bukan dipaten ini, ada salah satu youtuber apa namanya bukan konten ikan cupang itu, dia pernah datang kemari ketika dia pembukanya, kita mau ke rumah presiden ikan cupang, Panji Petualang tuh. Dia waktu itu datang ke rumah, pembukanya kayak gitu, dikuatkan dengan Panji itu, dikuatkan. Jadi orang-orang bilang ya Panji aja kan bilangnya presiden cupang, jadi ya yang lainnya begitu, udahlah fix ini nama presiden ikan cupang gitu. Tapi sempat ada kontra juga sebenarnya itu. Kontranya itu lumayan heboh ya se-Indonesia. Kenapa tidak para senior yang lebih senior lagi? Karena banyak di atas sana itu masih banyak senior. Kenapa bukan dia yang presiden, tapi kenapa saya? Ya kalau saya tidak tidak menggubris lah kayak gitu. Karena yang mengklaim presiden sendiri bukan saya gitu, tapi orang lain gitu. Intinya begini. Saya itu ingin memajukan percupangan Indonesia
Jadi di seluruh Indonesia, di pelosok apapun, saya pengen datang sebenarnya gitu. Nih di Timika ada seller ikan cupang. Nih di Cirebon ada seller ikan cupang. Intinya tuh biar ikan cupang nih di Indonesia tuh justru menjadi tuan rumah gitu. Justru menjadi aset gitu, justru menjadi aset di Indonesia ikan cupang. Jadi nggak perlu ke negara lain gitu. Intinya mau memperkenalkan semuanya gitu. Jadi dengan seperti itu ya justru orang yang bilang saya gampang belusukan kemana-mana. Nah ini ya si pemerhati ikan cupang ya cuma saya, itu dianggapan mereka seperti itu. Gitu. Jadi selama 4 tahun kita hidup dalam kemiskinan. Ya. Tahun berapa, Bang? Tahun 2013-14. Ya, itu hidup dalam kemiskinan. Uang 2.000 aja nggak punya sama sekali. Uang 2.000 perak buat jajan anak itu nggak punya sama sekali. Ya. Stres saya, ya kan? Stres. Nah, cuman dulu karena saya fotografer ya, saya punya komputer lengkap dengan wifi-nya. Ya, saya karena dulu fotografer, videografer, jadi saya punya komputer lengkap dengan wifi-nya. Jadi semiskin-miskinnya saya waktu itu masih punya komputer gitu. Jadi pekerjaan saya tiap malam itu di komputer aja, cari di Google gitu. Carinya tuh kayak orang gak masuk akal. Ngetiknya itu di Google, bukan di YouTube ya, tapi di Google. Ngetiknya itu cara mendapatkan uang. Orang gila gitu kan, cara mendapatkan uang. Dengan harapan keluar peminjaman, ya. Dengan harapan keluar cara pinjam uang, nih pinjam uang tanpa agunan gitu, tanpa itu. Dengan harapan seperti itu, cara mendapatkan uang gitu. Di enter keluarnya bukan pinjaman, keluarnya cara mendapatkan uang dari YouTube. Saat itu saya nggak punya duit sama sekali, jadi pengen dapat duit dari YouTube yang nggak modal. Waktu itu punya HP satu gitu. Jadi nge-YouTube dari HP gitu. Nah terus kontennya apa gitu? Kontennya kalau saya pelajari YouTuber yang dulu itu sering mengatakan kalau mau bikin konten di YouTube itu harus yang lu suka, skill lu ada gitu. Nah makanya saya ya udah jagonya ternak cupang, jago ternak cupang. Akhirnya ikan cupang disusut, dimasukin YouTube. Terus berjalan aja gitu ya. Saya belajar dari YouTuber yang lain gitu ya. Kalau mau jadi sukses di YouTube ya harus upload tiap hari. Konten pertamanya itu yaitu ternak cupang half moon. Iya, ada tuh yang paling ngebreed ikan cupang half moon lagi betelurnya, saya fotoin gitu. Dan masih belum berani, belum ada muka saya, masih ikan aja gitu, belum ada tampil gitu. Nah ketika itu dari bikin konten YouTube itu, saya kan saya bilang tadi hidup dalam kemiskinan tuh. Nah selama 2 tahun itu saya hidup untuk makan dengan anak saya dan istri saya tuh, saya pinjam duit sama ibu saya. Mak, boleh pinjam duit sehari 50.000 buat makan, nanti saya ganti, dicatat gitu. Ya jangan dicatat lah, mau anak sendiri, enggak pokoknya dicatat. Karena yang ada di pikiran saya ini, saya nggak mungkin akan seperti ini terus. Nggak mungkin akan miskin seperti ini terus itu. Jadi dicatat. Selama 2 tahun, itu catatannya tuh 14 juta ya, saya masih ingat. 14 juta. Pas saya lihat, 14 juta, gantinya gimana ini? Gitu. Nah ketika saya nge-YouTube, panjang cerita, singkat cerita, saya udah punya M-Banking tuh, Pas ngeliat M-Banking gitu, ada yang mau beli ikan harganya 400.000, dia transfer sama ongkos kirim 60.000 waktu itu, jadi dia harus transfer 470.000. Bang Dewa, saya sudah transfer nih 470.000. Pas saya lihat, kok transfernya dia 14.470.000. Saya tanya dia, abang transfernya berapa? 470.000 bang. Ini kok ada transferan 14 juta gitu. Saya penasaran, saya ke bank. Tanya sama resepsionis, ini 14 juta duit dari mana? Dia cek, ternyata dari Google, ternyata dari YouTube.
Saya kaget itu, nangis saya langsung. Saya ambil duitnya semua, bayar utang ke ibu saya 14 juta. Dan tanggapan ibu saya merinding. Tanggapan ibu saya, kamu nyopet dari mana? Dengan kata-kata, mungkin kata-kata biasa gitu. Dapat duit dari mana, minjem di mana, maling di mana gitu. Saya bilang, dari YouTube mah gitu. Udah, ibu saya nangis, saya baru nangis. Nah dari situ saya semangat bikin YouTube. Semangat bikin nge-YouTube. Saya bilang sama istri saya, mulai sekarang saya mau semangat bikin YouTube. Jadi kalau saya kemana-mana jangan halangi, bilang sama istri saya. Boleh saya minta sesuatu, kata saya, minta apa? 20% dari YouTube buat orang gak mampu, sanggup? Dia bilang gitu. Sanggup, dia bilang. Ketika baru ngomong begitu aja, Allah itu mendengar saya gitu. Ditaikkan terus setiap bulannya gajinya gitu. Ditaikkan terus gitu. Nah ditaikkan terus, kita semakin senang lagi beramal gitu. Jadi saya punya cita-cita dari kecil, dari SMP sampai ada masuk dalam buku diary saya itu. Dulu saya dikasih buku sama bapak saya, kalau mau jadi orang sukses harus tulis diary-nya nih gitu. Itu bapak saya dulu tuh, kalau mau jadi orang sukses harus punya buku diary gitu. Saya dibeliin buku diary yang terbuat dari kulit, bagus ya, bagus diary-nya tebal gini. Dimulai dari kamu sunat. Saya catat itu. Nah itu sayang kebanjiran ya bukunya ya. Itu cita-cita saya, nggak mau jadi presiden, nggak mau jadi menteri, nggak mau jadi guru, nggak mau jadi tentara, enggak. Cita-cita saya cuma satu, yang saya masih ingat tulisannya itu gini. Cita-cita ingin menjadi orang terkenal dan membantu orang miskin se-Indonesia. Itu cita saya. Nah, makanya saya nggak mau kerja gitu. Nah itu akhirnya gimana biar saya ini terkenal gitu ya. Mau jadi artis kejelekan mukanya ya. Mau jadi apa nggak bisa. Jadi mau nyanyi dulu sempet mau ini vokalis gitu. Vokalis dalam satu grup band. Tapi ya grup bandnya jadi malah abal-abal gitu kan. Nggak ada produser gitu kan. Akhirnya saya main ke YouTube. Terus akhirnya dikenal sama orang banyak. Sepertinya cita-cita saya sudah tercapai gitu, dikenal sama orang banyak dan sedikit-sedikit membantu orang-orang lain gitu. Masukannya, kalau kita fokus di penjual ikan cupang nih, saya nggak bisa mengatakan banyakan mana. Kalau saya jual ikan cupang, ya itu ikan cupang kan nggak selamanya banyak, kecuali saya beli. Nah ikan cupang yang saya jual ini rata-rata ngeberitan saya. Jadi ketika lagi panen-panennya, ya itu mah jelas banyakan ikan cupang. Kalau lagi panen-panennya, nah karena posisi saya bukan seller yang misalnya kalau seller kan ikan habis beli lagi. Kalau saya enggak, yang saya jual ini ya beritan saya gitu loh. Jadi misalnya lahir 400, ya yang terjual 400. Nah kalau dihitung seperti itu, misalnya setiap hari ya pasti banyakkan ikan cupang. Nah kalau si YouTube ini kan fix segitu ya, maksudnya bulanan. Kalau ikan cupang kan harian gitu. Ya waktu kalau saya lagi panen-panennya paling sepi-sepinya aja yang orang datang ya, itu beli ikan itu sehari 2 juta, itu sepi-sepinya. Sepi maksudnya yang datang cuma satu orang doang, kan harga 2 juta waktu itu kan. Satu gitu. Kan waktu itu saya jual ikan 2 juta waktu itu kan. Jadi satu orang, 2 orang, atau yang beli 1 juta, beli 2, berarti 2 orang yang datang. Ketakar kan? Nah kalau misalnya lagi rame-ramenya, misalnya ada 5 orang, ada 6 orang, 7 juta. Ya. Pernah ada yang datang lagi tuh lebih dari 10 orang, 15 orang, itu dapat 15 juta. Itu sehari. Gitu. Kalau live beda lagi. Kalau live nih, di Instagram, dagang, misalnya saya live 3 jam, sendiri ya. 3 jam mengeluarkan ikan 60 ekor. Kita siapin nih 60 ekor. Ya, kita jual. Itu kemarin saya baru live lelang lagi, itu 3 jam itu dapat 50 juta. Nah terakhir kemarin sebelum saya ke Sulawesi, live cuma 1 jam, itu ngeluarin ikan kira-kira berapa ya? Karena ikan-ikan sisaan, jadi 1 jam dapat 15 juta lah lelang. OB-nya suka-suka Giant 4,8. Ayo, OB suka-suka, waktunya 2 menit.
Ya, ini Giant. Giant BO 4,8 hampir 5. Ya, ayo mulai sekarang. 150 masuk, udah di 180, 190 masuk. Udah di 500. Close ya, di bawah close nggak masuk. Oke, Hijrah pemenangnya. Masuk out ya. Pemenangnya masuk out. Ya, kalau saya nggak nutup-nutupin, ya kita nggak nutup-nutupin lah. Biar semangat ya, biar yang lain semangat. Ya jujur aja, kalau YouTube itu nggak apa namanya. Bagi saya ini besar, hanya YouTuber ikan cupang, ya besar gitu. Karena saya juga punya teman-teman YouTuber ikan cupang, ya tidak sebesar saya gitu. Tapi ini saya alhamdulillah, kayaknya Allah ini sayang sama saya gitu. Dari YouTube saya dapat 50 juta sebulan. Paling kecil-kecil kalau saya malas ngupload itu 45 juta. Kenapa kok di rumah atau apa? Ya, karena saya pernah mencoba tinggal di rumah gede. Saya lebih senang tinggal di pemukiman. Gitu. Yang penting kalau saya itu rumah kecil nyaman gitu ya, nyaman nggak bikin saya resah gitu, nyaman udah itu saya suka gitu aja. Jadi ya misalnya banyak orang mengatakan kenapa nggak beli mobil gitu kan. Kalau beli mobil ya saya nggak ngeluarin duit buat orang lain kalau saya punya mobil gitu. Tapi kalau saya pakai mobil minimal Grab, saya ke Banten aja pulang pergi 1.200.000 pakai Grab. Saya ngasih duit sama dia dong. Enak gak kedengerannya? Ya kalau orang tua itu support saya itu waktu yang saya dibikinin kolam ya. Dibikinin kolam sampai ukuran kolamnya itu kira-kira 1,5 kali 1,5 meter, ada 20 kolam gitu. Itu berarti bapak saya support sama saya gitu. Nah kalau si ibu supportnya seperti apa ibu saya gitu. Ibu saya ini supportnya itu dia cuma bisa bantu doa. Karena ibu nggak mengerti tentang ikan cupang. Iya. Jadi saya pernah mendengarkan waktu saya mandi, ibu saya doa dalam sholatnya itu kencang sekali doanya itu. Ada nama saya disebut di situ. Gitu. Nah dari situ ibu saya aja mendoakan saya tentang di ikan cupang itu. Berarti saya harus lebih semangat lagi. Dan istri saya yang terakhir ini supportnya. Jadi cara istri saya support itu seperti apa? Caranya ketika saya pergi jauh untuk membuat konten, istri saya boleh gitu. Walaupun nginep 3 hari, 2 hari itu boleh istri saya. Seperti itu support dari istri saya. Waktu kecil-kecilnya tuh senang bergaul sama anak-anak gitu kan, yang main-main gitu. Nah terus udah pas SD, dia tuh kepengen punya uang sendiri. Saking kepengennya dia itu ngajak anak-anak ini nyemir sepatu ke pelabuhan. Iya nyemir sepatu, padahal bapaknya kerja di pelabuhan. Kan kalau orang yang gengsi kan malu ya, dia tuh nggak punya malu karena pengen duit aja gitu, pengen uang hasil dari kerjanya dia sendiri, nyemir sepatu sama anak-anak dibawa, sampai orang tuanya anak itu teman-temannya maki-maki saya kan. Jadi kan itu bagaimana tuh anak saya kok dibawa-bawa ke pelabuhan, nanti kalau kecelakaan bagaimana gitu kan. Terus saya kan marah-marah juga sama dia gitu ya. Ya anaknya tuh kreatif, pengennya dagang, padahal kan bapaknya nyekolahin dia sampai sarjana itu biar bisa kerja di kantor. Tapi dia itu jiwanya jiwa seni. Saya kenal Babe dari tahun 2012. Kalau saya lihat ya apa aja dimakan tuh itu. Ini komputer buat ngedit-ngedit, terus bikin undangan, terus setengah ke depannya itu lapak buat cukur rambut. Cukur rambut, ada orang lagi ngedit, ada yang mau cukur, ya udah siapin meja, kursi, kaca, gunting sama ituan tuh, memotong rambut kayak gitu. Ntar udah lepas ini lagi. Di depannya itu udah ikan-ikan cupang masih botolan gitu. Udah mulai saya lihat kok main cupang sih, Bek? Terus dia bilang gini, lu lihat aja nanti Rit, kayak begitu. Setelah itu ngeliat udah mulai di YouTube. Wih gila. Saya bilang ini orang
dulu megangin kamera kayak Mas nih. Sekarang kameranya hadap depan ke arah dia. Itu yang saya bilang, seleksi alam tuh kita nggak tahu sih. Kenalnya di mana ya? Kenalnya BBM. itu di BBM. Biasa lagi jadi tukang foto tuh dia dulu. Itu sekitar tahun 2013-an. Tapi ya dia udah meyakinkan, lu hidup sama gue gak bakal susah, dia bilang gitu. Sampai bisa bikin tanaman lah apa segala macam. Ternyata cuma omongannya doang, tetap aja kelaparan. Anting anak aku ini. Oh, anting dia ya? Anting dia. Oh, anting dia. Itu pemberian dari almarhum mama aku. Iya. Itu kan ini. Iya. Buat apa teh? Saya belum tahu teh. Buat makan sama jajan. Buat makan sama jajan anak aku ya, gitu kan. Emang dulu lagi susah banget gitu. Satu-satunya emang ada anting anak aku ya aku jual, walaupun itu pemberian dari mama aku gitu. Lagi nangis kan. Makanya kalau ada yang bilang, oh Diwoy gini gitu kan ya, mereka nggak tahu susahnya dulu kita kayak gimana gitu kan. Mereka cuma taunya, oh kita enaknya aja sekarang gitu kan. Nggak tahu perjuangan kita dulu mau makan, mau jajan, susahnya kayak gimana gitu kan. Nggak ada yang pada lihat. Pas Diwoy udah begini, oh langsung lah ibaratnya pada Diwoy enak ya, Diwoy gini ya gitu. Nggak tahu susahnya kita kayak gimana. Tuh. Perjuangannya kita, perjalanannya kita buat hidupin anak-anak. Perjuangannya benar-benar ini banget, apa berjuang banget ya, sampai gimana nih supaya keluarga kita tuh nggak dipandang sebelah mata sama orang gitu kan. Gimana caranya biar anak-anaknya itu nggak kelaparan, sampai dia janji, gua nggak bakal namanya biarin anak-anak gua kelaparan gimana pun caranya, dia bilang gitu. Jadi nyampe mau kayak orang gila kayak gimana perilakunya di YouTube atau gimana gitu kan, sampai bilang ya ampun kok cari uang begini banget ya suami gue ya gitu kan ya. Tapi ya hasilnya ya inilah kita dapetin sekarang ini, biarpun banyak yang nyibir atau gimana, orang-orang yang nggak tahu kitanya kayak gimana dulunya gitu. Sedih banget, sampai 4 tahun juga ikut orang tua makan, listrik, air, semua tuh dari orang tua. Akhirnya ya alhamdulillah berkat doa orang tua gitu ya, bisa mengalami nasib yang bagus, yang lebih baik sekarang. Sampai ibu tuh berdoa, kapan ya kamu bisa kayak orang-orang gitu kan, bisa keluarganya dinafkahin yang benar gitu. Apalagi harta saya sekarang ini tinggal ibu saya. Harta saya tinggal ibu saya. Jadi detik demi detik saya ingin mendapatnya. Saya dulu cuma punya sama ibu saya. Sekarang cuma punya ibu doang saya. Makanya saya pengen bikin ibu saya lebih bahagia dari kemarin-kemarin itu. Saya lagi mau berbagi di sisi ibu saya gitu ya. Karena ibu saya itu orang yang support saya di doa. Pokoknya harta saya satu-satunya ini cuma ibu saya doang. Ibu saya doang. Jadi saya mau pengen ibu saya itu di usianya yang sudah tua ini mau tertawa setiap hari.
Mama. Terima kasih dokter. Mama ucapin terima kasih buat Mama selalu support saya gitu ya. Di doanya saya sering mendengar doa Mama kalau seorang ada nama saya disebut gitu ya. Dan kalau saya ngasih sesuatu pasti saya selalu doain detik itu juga ya. Saya selalu dikasih apa namanya kata-kata jangan suka melalaikan sholat 5 waktu gitu ya. Itu sering banget diucapin sama mama saya gitu. Harapannya yang Babe ke depan sehat. Sesimpel itu sih, saya harapan Babe sehat terus. Kalau udah sehat, mau kita harapannya setelah sehat itu mau ngapain, mau jadi apa, mau apa. Kan pasti enak semua. Berawal dari sehat dulu. Sepele sih memang ketika lihat sehat doang. Nggak tahu dari sehat itu kita bisa sukses, bisa beraktivitas, bisa berbagi dengan orang gitu. Harapan pokoknya tetap jadi suami dan ayah yang terbaik, tetap sayang sama teman-temannya, tetap sayang sama orang tua, dan jangan sombong gitu ya. Enggak sih, dia nggak sombong, cuma leluconan doang gitu kan. Cuma kebanyakan orang bilang dia sombong gitu. Dah gitu aja. Ya kedepannya ya mudah-mudahan dia bisa punya rumah yang layak, terus jangan lupa ibadahnya, jangan ketinggalan sholat, terus ya mudah-mudahan sukses lah apa yang dicita-citakannya, ya semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pesan-pesannya jangan patah semangat gitu ya. Kalau ketika kalian di antara titik jenuh gitu, ikan pada mati, ya nggak usah patah semangat gitu. Jadi tetap semangat aja, insya Allah itu senang sama orang-orang yang bekerja keras gitu, senang sama orang yang berikhtiar, pasti akan berhasil di ikan cupang. Seperti aja pesannya.